Pemirsa, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati Heri Wirawan dijatuhi vonis seumur hidup di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Heri Wirawan, pemirsa, terbukti bersalah yakni melakukan kekerasan terhadap 13 santriwati. Kehadiran Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Bandung dikawal ketat aparat. Dalam sidang, Heri dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatannya melakukan kekerasan terhadap 13 santriwati. Majelis Hakim yang diketuai Yohanes Purnomo Suryo menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Heri Wirawan. 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Heri Wirawan dengan hukuman mati dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan pidana denda 500 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa menilai aksi Heri yang memerkosa 13 santriwati merupakan kejahatan sangat serius. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kasus pemerkosaan 13 santriwati dengan terdakwa Heri Wirawan memasuki babak baru. Predator seksual Heri Wirawan divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan mati oleh jaksa. Proses hukum terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan memasuki babak akhir, yakni sidang vonis. Mantan pimpinan pondok pesantren ini dianggap telah mencoreng lembaga pendidikan dan berperilaku tidak beradab sama sekali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Heri Wirawan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak secara berulang kali dan bisa berakibat rusaknya masa depan para korban. Terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kejaksaan Tinggi Bandung meminta waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah banding atau menerima. Berdasarkan dari putusan majelis hakim itu, yang mana juga kami melihat ya, ada beberapa tuntutan kami yang belum dikabulkan dan tentu kami akan mempelajari ya, secara menyeluruh pertimbangan dan putusan majelis hakim disalurkan lengkap. Maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Vonis Heri lebih ringan dari tuntutan jaksa. Padahal sebelumnya jaksa menuntut Heri dengan hukuman mati karena telah menggunakan simbol agama untuk melakukan kekerasan seksual. Maka dalam tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Iya. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerah pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas ya, agar tidak disebarkan ya melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia.
Berbeda dengan JPU, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menilai tuntutan hukuman mati dan kebiri pada terdakwa Heri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun sesuai dengan standar hak asasi manusia, hukuman mati dan kebiri itu sudah lama dipersoalkan. Di tingkat internasional misalnya, gerakan penghapusan terhadap hukuman mati sudah lama digaungkan, dan Indonesia salah satu yang kemudian juga dimintakan untuk menghindari hukuman mati. Juga hukuman kebiri karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam persidangan, terungkap jika Heri Wirawan melakukan aksi bejatnya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021. Bukan hanya memperkosa, tapi ada 8 di antara 13 santriwati sudah melahirkan bayi. Apakah pertimbangan majelis hakim sudah tepat sehingga sang predator seksual Heri Wirawan bisa lolos dari jerat hukuman mati? Tim TV One mengabarkan.